Alhamdulillah. Sepertinya masih banyak yang belum join ya. Belum join. Mungkin masih sedang dalam perjalanan. Oke. Oke, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, nah, karena kami dari komunitas Read Aloud Bandung, tidak afdol rasanya jika tidak ada sesi membacakan nyaring. Nah, oleh karena itu, mari kita buka sesi webinar kali ini dengan menyimak membaca nyaring oleh salah satu pengurus Read Aloud Bandung, Teh Desi Raswati. Teh Desi, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, bunda-bunda semua. Waalaikumsalam. Teh Desi suaranya bergema. Oh gitu? Kedengeran nggak? Masih bergema nggak? Masih sih. Tapi lumayan lah. Gimana ya? Pakai ya udah bergema aja tapi masih jelas. Oke kok Teh. Masih jelas ya. Iya. Nah sekarang sebelum kita masuk materi, mau membacakan nyaring dulu ya bersama saya Desi, yang bukunya berjudul, bukunya ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Baik, langsung mulai aja Kak Septi. Silahkan Teh Desi. Ya, baik. Bukunya tentang Yena dan uang hijau. Boleh di ke bawah. Yena dan uang hijau, penulisnya oleh Eva Yenukman, ilustratornya oleh Eugenia Gina, dan diterbitkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baik. Boleh selanjutnya? Bentar Teh. Agak nge-lag, tunggu bentar ya, sebentar. Iya. Nah, buku ini pastinya karena diterbitkan oleh OJK mengenai literasi keuangan. Ini sangat bagus sekali untuk dibacakan kepada anak-anak guna mengenal literasi keuangan sejak dini. Dari judulnya saja sudah terlihat ya ada tentang uangnya. Ya. Baik, pertama. Yena dan Kak Ranti mau pergi ke pasar kaget. Ibu menyuruh Kak Ranti mengambil uang di atas meja. Wah, uang-uang itu sepertinya habis disetrika. Tidak ada yang kusut. Yena suka melihatnya. Hah? Ada uang berwarna hijau. Yena suka uang warna hijau. Sebenarnya Yena hanya mau uang hijau, tapi uang coklat juga cukup menarik. Dia tidak suka warna abu-abu. Di pasar kaget ada penjual aksesoris. Yena mau pergi ke situ. Yenanya sudah pergi ke pasar nih. Wah, terlihat suasana pasarnya tadi ya. Wow, semuanya cantik, kata Yenanya. Dia banyak aksesoris ternyata.
Jepit hijau pupus ini cantik sekali. Yena mau 2. Berarti Yena harus menyerahkan 2 uang hijaunya. Yena tidak mau. Lebih baik Yena memilih yang lain saja. Nah, Ibu juga sedang melihat-lihat. Nah, bando hijau itu juga cantik. Yena bisa membayar bando ini dengan uang coklat. Nah, Ibu membayarnya ternyata. Namun, sebenarnya lebih suka jepit ini. Bagaimana ya? Nah, bagaimana ya jadinya? Oh, kenapa ibu itu mendapat uang hijau? Ternyata ibunya dapat uang hijau. Yena juga mau mendapat tambahan uang hijau. Kata Kak Ranti, Yena juga bisa mendapat tambahan uang hijau. Kalau membayar jepit pakai uang coklat, nanti Yena akan mendapat kembalian uang hijau. Yang sudah dipikirkan. Kenapa Yena mendapat uang abu-abu dan uang logam? Ternyata kembaliannya uang abu-abu dan logam. Tidak seperti yang dibayangkan. Yena tidak mau. Bagaimana kalau kita bertukar? Ibu menawarkan. Uang abu-abu juga bisa untuk beli es buah, usul Kak Ranti. Oh iya, tadi ditukarkan uangnya sama ibu, dan kata Kak Ranti uang abu-abu juga bisa dipakai untuk membeli es buah. Akhirnya mereka beli es buah dan makan bersama-sama. Nah, selesai ceritanya. Iya. Wah, bagus banget ceritanya. Ini relate banget ya, Teh Desi, dengan apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak gitu. Kalau misalnya udah ada uang kesukaan warnanya, mereka pasti lebih milih biasanya yang itu. kalau anak-anak sendiri kan melihat sesuatu dari apa yang dia tahu ya, kalau uang melihat angkanya tapi warnanya gitu ya Teh ya. Iya, Ada warna hijau, abu, coklat gitu. Ya, ini bagus sekali ceritanya untuk anak-anak. Oke, terima kasih Teh Desi. Ada buku yang lain-lain lagi yang diterbitkan oleh OJK? Iya, ada. Teh Ken boleh dibantu di-share? Iya, sama-sama Teh Septi. Oke, nah ini Bunda sebagai informasi saja, barangkali ada yang mau membacakan buku untuk mengenalkan literasi keuangan untuk anandanya di rumah. Ini ada beberapa buku yang bisa diakses online dari OJK Indonesia dengan beberapa judul yang tadi sudah dibacakan oleh Teh Desi. Ada Yena dan Uang Hijau, lalu ada Penghapus Rama, ada Olin Gemar Menabung, ada Ketika Lilo Piknik, dan Menumbuhkan Kecakapan Literasi Keuangan pada Anak Usia Dini. Nah, buku-buku itu bisa diakses secara online dan boleh dicetak untuk kepentingan pribadi ya, tidak untuk komersil. Nah, itu sekilas info saja. Oh, gratis diaksesnya. Iya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memperkenalkan narasumber pada hari ini, kami ada sedikit pariwara nih, Teh Ken. Kebetulan Read Load Bandung, insya Allah pada Desember mendatang akan mengadakan acara luring kedua. Nah, oleh karena itu, kami menginformasikan barangkali ada kenalan atau mungkin Bunda di sini ada yang berminat untuk menjadi sponsor, boleh menghubungi Teh Desi ya nanti ya.
ini acara talk show literasi offline di Librina Library pada tanggal 18 Desember 2022 atau mungkin nanti mau ikutan, jangan lupa pantengin terus Instagram dari Read Loud Bandung karena kuotanya terbatas. Oke, terima kasih Teh Ken. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, alhamdulillah Teh Fatimahnya sudah masuk. Boleh di ini mungkin. Halo Teh Fatimah. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Halo Teh, selamat ini siang. nggak apa-apa manggilnya Teteh? Iya, nggak apa-apa. Teteh aja. Teteh aja masih muda banget, Masya Allah. Teh Fatimah ini merupakan Relationship Officer Consumer Bank BJB ya Teh ya? Oke, nah Betul, Teh. gimana nih? Mau memperkenalkan diri dulu mungkin Teh? Atau mau langsung aja? Iya, boleh. Halo, selamat siang semuanya, teman-teman dari komunitas Read Loud Bandung. Ya, di sini yang hadir banyaknya orang tua ya, anak-anak juga kayaknya ikut hadir ya, didampingi sama orang tuanya masing-masing mungkin ya. Nah, perkenalkan saya Fatimah Zahra dari Bank BJB Utama Bandung, cuman memang biasa dipanggilnya Farah. Boleh dipanggilnya Teh Farah aja. Di Bank BJB Cabang Utama Bandung ini menjabat sebagai Relationship Officer Consumer. Gitu. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang udah diketahui juga ya, akan sharing terkait tentang keuangan, terus lebih ke budgeting dan lain-lain mungkin. Cukup mungkin ya Teh perkenalannya. Oke, terima kasih Teh Farah. Oke, mungkin langsung aja ya. Kayaknya ini Bu udah pada sabar pengen nyimak materinya seperti apa. Silakan Teh Farah. Ya, terima kasih Teh. Sebelumnya, sebentar ya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, baik. Untuk materinya sendiri sudah bisa dilihat ya. Iya, sudah Teh. Ya. Nah, jadi sebelum masuk ke materi ini, tentunya kan pastinya setiap dari kita itu pastinya pengen banget punya kondisi keuangan itu yang stabil ya, yang disiplin juga teratur gitu. Apalagi mungkin di sini juga banyak yang sudah menjadi ibu rumah tangga, itu juga perannya kan banyak banget ya sebagai ibu rumah tangga gitu, banyak banget yang perlu dipikirin, terutama di dalam keuangan gitu. Kadang mungkin sebenarnya nggak ibu rumah tangga aja ya, karena sebenarnya setiap dari kita tuh sering banget ngerasain kok kayaknya uang cepet habis, atau misalnya pengeluarannya itu tidak seperti yang kita rencanain gitu, atau misalnya banyak hal-hal yang tanpa kita sadarin kita mengeluarkan padahal sebetulnya tidak begitu penting gitu. Mungkin kebanyakan dari kita juga mungkin termasuk dalam ibu rumah tangga juga
mengalami yang namanya fear of missing out. Jadi ada sesuatu yang mendadak, cuman yang mendadaknya ini biasanya yang nyenengin, kayak misalnya tiba-tiba belanja online karena misalnya ada promo gitu. Itu kan sebenarnya termasuk sesuatu yang menurut kita tuh mendadak, padahal sebenarnya nggak penting. Jadinya bikin pengeluaran kita itu terus keluar, padahal sebenarnya tidak direncanakan gitu. Nah, dengan begitu, makanya nih kayaknya perlu dibahas terkait keuangannya itu sendiri, dimulai dari perencanaan keuangan. Nah, tapi sebelum kita bisa merencanakan keuangan nih, karena kan dari setiap kita itu kan pasti memiliki apa namanya dari suami atau penghasilan yang kita hasilkan sendiri ya. Jadi intinya kita pasti memegang dana ya, memegang dana. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa mengelola, memanage dana yang kita punya itu dengan efisien dan seefektif mungkin supaya bisa menjadi penghasilan yang benar-benar bermanfaat dan menjadikan kita dan keluarga kita itu lebih sejahtera gitu, lebih sejahtera dan lebih tenang hidupnya juga ya gitu, karena pengen semuanya itu berjalan sesuai dengan yang kita rencanain kan gitu. Nah, sebelum kita merencanakan dan memanage keuangan kita itu sendiri, mungkin juga ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih kayak tujuan kita itu apa. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu pasti selalu memiliki tujuan dan impian, juga rencana-rencana terkait apa aja yang pengen kita punya, yang ingin kita jalanin, kita alamin, dan lain-lain ya. Pastinya kita punya kan, bahkan untuk hari ini dan besok pun kita udah punya planning ingin apa, seperti itu. Nah, tujuan itu misalnya kita ambil aja contoh ya, seperti misalnya kita pengen punya tempat tinggal yang kita impikan ke depannya, terus juga mungkin ada yang ingin melanjutkan pendidikan juga nih sambil berkeluarga, kita juga ingin meningkatkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Terus juga kalau yang sudah punya anak nih, seperti ibu-ibu di sini juga pasti memikirkan pendidikan anak sedemikian rupa agar supaya bisa terus bertanggung jawab sampai pendidikan anak setinggi-tingginya gitu. Terus juga pasti ingin punya liburan untuk refreshing dengan pasangan dan keluarga, atau juga ingin punya kendaraan yang baru ataupun gadget baru. Nah, untuk sebelum kita mengelola si dana kita itu, mengelola keuangan kita itu, dari impian-impian yang tadi, kita juga harus mengenali, kita harus bisa tahu nih kebutuhan-kebutuhan kita itu apa aja. Nah, untuk kebutuhan sendiri itu kan memang terbagi-bagi ya, ada yang kebutuhan untuk di saat ini atau di masa depan, karena kita perlu memperhitungkan semua-semuanya untuk hal yang udah pasti terjadi ataupun yang belum pasti terjadi tapi pastinya terjadi gitu loh. Nah, kita bikin nih, kita sekarang cari tahu nih kebutuhan kita saat ini itu apa aja. Nah, kebutuhan kita saat ini itu biasanya itu dari mulai biaya hidup kita sehari-hari itu masuk dalam kebutuhan saat ini. Biaya hidup sehari-hari itu kayak misalnya biaya dapur, ya kita maksudnya teman-teman sebagai ibu rumah tangga kan pasti memikirkan juga ya kesehatan keluarga dari mulai makanan, konsumsi sehari-hari segala macam.
Lalu juga mungkin ada yang punya pinjaman, itu juga diperhitungkan. Lalu bayar listrik, pulsa, terus air, segala macamnya, termasuk kita memberikan kepada orang tua juga, itu termasuk di kebutuhan saat ini. Lalu di kebutuhan masa depan itu seperti misalnya pendidikan anak, mungkin udah bisa terbayangkan ya beberapa tahun lagi mungkin anaknya usia berapa, itu pendidikannya juga harus diperhitungkan dari sekarang. Juga untuk ibadah, rencana ibadah ke depannya, terus juga pernikahan anak, itu adalah kebutuhan masa depan yang udah tahu nih pasti terjadi, cuman kita belum tahu spesifiknya itu berapa dan gimana, tapi kita tetap harus mempersiapkannya dari sekarang. Juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga gitu, karena kita juga belajar dari pengalaman ya, seperti pandemi tahun sebelumnya itu juga kan kita nggak pernah berekspektasikan sesuatu bakalan terjadi kepada kita, yang dari pandemi itu emang efeknya banyak banget kemana-mana gitu. Maka dari itu kita belajar nih untuk mempersiapkan dan memperhitungkan kebutuhan tidak terduga kita, seperti misalnya kecelakaan, terus kehilangan pekerjaan, kalau yang berbisnis juga mengalami kebangkrutan, juga sampai kematian. Tuh. Nah, lalu sebelum kita dapat membuat perencanaan keuangan kita itu sendiri, kita juga harus tahu, kita harus kenal dulu nih kondisi keuangan kita saat ini itu gimana. Kondisi keuangan kita saat ini itu kayak misalnya kita tuh punya apa aja sih sekarang, penghasilan kita berapa, atau penghasilan suami kita itu sebenarnya berapa sih gitu kan. Kadang kita suka nggak tahu-tahu banget ya sebenarnya penghasilan suami itu detailnya berapa. Nah, kita harus tahu banget itu semua gitu. Terus selain penghasilan juga kita harus tahu nih aset yang kita punya itu apa aja. Aset termasuk itu kan sebenarnya kekayaan kita, dan dari harta benda kita juga nih, kayak misalnya rumah itu kan termasuknya aset ya, terus juga perhiasan, pokoknya harta-harta yang kita punya ini tuh bernilai nggak sih, bisa menjamin kita di kehidupan masa depan nggak, seperti itu. Lalu selain kekayaan juga kita perlu tahu banget terkait tentang pinjaman kita. Pinjaman kita saat ini itu ada berapa kalau misalnya punya. Tapi kalau misalnya enggak ya itu bagus banget sih. Jadi kan fokus di kekayaan aja. Gitu. Lalu juga ditentukan keinginan nih. Jadi selain tadi nih kita udah tahu nih kondisi keuangan kita ya, dari kekayaan, lalu pinjaman. Nah, lalu kita juga bisa dari situ kita bisa nih bikin keinginan kita. Keinginan kita itu misalnya pengen upgrade rumah atau pindah rumah gitu, atau pengen punya kendaraan baru. Itu bisa dibuat listnya, semua list keinginan itu, termasuk juga pengen liburan, terus pengen pengen siapin pendidikan anak dari sekarang, itu dibikin listnya. Nah, dari sekian banyak keinginan kita itu, kita ke step selanjutnya nih, kita tentuin keinginan utama kita itu apa, gitu. Jadi dari sekian banyak keinginan, mana nih yang prioritas, mana yang penting, dan mana yang sekiranya itu akan terjadi dalam waktu dekat. Seperti itu. Nah, lalu selain itu, setelah kita mengenali kondisi kita bisa dari situ kita bisa mengevaluasi nih kondisi keuangan kita. Jadi keuangan itu sama aja bisa diibaratkan dengan
tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita selama ini rutin dan fokus mengenali keadaan kesehatan pada tubuh kita juga bisa sebenarnya mendeteksi terkait keadaan kondisi keuangan kita gitu. Dari yang sebelumnya kita lakuin itu kita bisa mengukur atau mendeteksi ada nggak sih potensi-potensi kondisi keuangan yang bikin kondisi keuangan itu nggak sehat, atau mungkin dari yang tadi kita lakuin itu, oh ternyata kayaknya lumayan deh sehat gitu kan, kayak udah ada asumsi-asumsinya gitu. Nah, sebenarnya untuk mengevaluasi kesehatan keuangan itu sendiri juga nih udah saya share ya di sini. Mungkin kita bisa melakukan pertanyaan ini ke diri sendiri kita nih untuk menggambarkan, untuk mengetahui gimana sih gambaran kondisi saat ini gitu. Apakah selama ini pengeluaran kita itu lebih besar daripada pendapatan? Terus apakah uang yang kita punya itu selalu cukup, atau misalnya ternyata kok uang tuh cepat keluar ya untuk bayar cicilan. Terus atau mungkin ada juga yang merasa udah kerja bertahun-tahun tapi tabungannya tuh segini-segini aja. Terus juga atau bahkan ada yang melakukan pinjaman untuk menutupi pinjaman yang lain gitu. Dan atau bahkan setiap ada kebutuhan mendadak itu kita perlu pinjam gitu. Nah, dari sini kita bisa sedikit evaluasi gitu terkait kondisi kesehatan keuangan kita. Nah, setelah itu tadi kan untuk sedikit gambaran ya. Nah, sebenarnya di sini ada indikator yang lebih detailnya lagi sih. Jadi ini ada beberapa indikator yang dapat mengukur dan dapat menentukan benar-benar kondisi keuangan kita itu tergolongnya sehat atau enggak sehat. Nah, kalau di sini itu indikator yang pertama itu adalah berapa banyak uang cash yang kita punya saat ini. Gitu. Nah, berapa banyak uang cash yang kita punya saat ini? Di sini tuh maksudnya adalah ada berapa banyak sih dana cadangan yang kita punya saat ini itu di dalam bentuk cash atau tabungan. Jadi mungkin dari sini kita bisa ingat-ingat nih, kira-kira tabungan kita saat ini tuh ada berapa ya? Nah, itu adalah indikator yang pertama. Nah, dari indikator yang pertama ini yang tergolong sehat itu adalah yang saldonya itu 4 kali dari pengeluaran rutin kita tiap bulan. Jadi kalau misalnya saldo yang kita punya saat ini di tabungan atau cash itu ada 4 kali pengeluaran kita, 4 kali pengeluaran rutin kita tiap bulan, itu tergolongnya sehat. Nah, kalau yang tidak sehat itu adalah yang kurang dari 4 kali pengeluaran kita. 4 kali pengeluaran atau bahkan tidak ada, atau bahkan tidak ada saldonya. Nah, itu adalah yang tidak sehat. Nah, dari indikator pertama kita bisa tahu ya kira-kira sehat atau enggak. Nah, lalu lanjut ke indikator kedua. Farah, ya. maaf ini sambil menjelaskan materinya boleh bertanya kan? Boleh, santai aja sih Teh. Oke. Boleh. Jadi sekalian langsung sharing aja mungkin ya. Oke. Ini mau nanya yang tadi kan cash indikator keuangan kita sehat itu kalau kita punya uang cash 4 pengeluaran rutin ya. Nah, apakah itu tidak termasuk dengan cicilan? Udah bersih gitu? Ya, jadi kalau misal untuk yang indikator pertama ini yang bersihnya banget. Jadi benar-benar dana cadangan yang nggak akan kita pakai sebetulnya.
Itu di luar cicilan jadi untuk yang indikator pertama. Oke. Ya udah jelas Teh? Iya. Itu ada pertanyaan juga, tunai itu yang bisa diambil kapan aja ya katanya Teh? Iya, jadi yang bentuknya di tunai atau tabungan. Jadi kalau tabungan itu memang kayak ibaratnya uang dingin kita. Kalau tunai itu sifatnya di tabungan tapi masih bisa diambil gitu. Oke. Jadi masih fleksibel. Ya, lanjut kita ke indikator yang kedua nih. Nah, di indikator kedua, berapa banyak cicilan pinjaman kita setiap bulan. Di sini tuh maksudnya jadi pinjaman itu kan adalah suatu kewajiban yang perlu kita bayar setiap bulannya yang sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Nah, pinjaman itu bisa macam-macam. Jadi ada pinjaman rumah, terus kendaraan, terus kartu kredit, dan lain-lain. Untuk yang kategori sehat, itu adalah yang paling banyak 35% dari penghasilan bulanan. Jadi kalau pinjaman kita itu porsinya maksimal 35% dari penghasilan kita, itu masih sehat, itu masih aman, masih normal dan wajar. Tapi kalau lebih dari 35% itu adalah tidak sehat termasuknya. Lebih dari 35%. Apalagi kalau lebih dari setengahnya setengah dari penghasilan kita itu untuk bayar cicilan pinjaman, itu kategorinya tidak sehat. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, ini indikator yang ketiga nih, sudahkah menabung? Nah, menabung itu adalah jadi dari penghasilan yang kita terima setiap bulan, itu kita tabung, kita alihkan, kita sisihkan, itu sebesar pokoknya setiap bulan itu kita masih mampu aja untuk menyisihkan si penghasilan kita gitu. Nah, yang sehat itu yang gimana? Yang sehat itu adalah ketika kita sudah bisa mampu menyisihkan setidaknya 10% dari penghasilan. 10% dari penghasilan kita. Yang tidak sehat itu adalah yang kurang dari 10% atau bahkan tidak mampu. Jadi kadang sulit gitu untuk menyisihkan 10% dari penghasilan. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Teh. Boleh. Tabungan ini masuk ke uang dingin atau uang dingin dan tabungan itu berbeda katanya? Iya, jadi kalau uang dingin itu sebenarnya sih dikategorikan untuk benar-benar dana cadangan. Tapi kalau tabungan itu bisa macam-macam, apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Jadi apakah tabungan itu disisihkan untuk 2-3 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Seperti itu. Kalau uang dingin itu berarti yang tadi indikator pertama ya? Iya, uang dingin itu di indikator pertama. Jadi yang sebaiknya sih benar-benar nggak disentuh, kecuali ada kebutuhan yang tidak terduga itu. Seperti itu. Nah, lalu lanjut ke, nah ini ya tadi ya. Itu tadi kan, nah dari situ mungkin udah ada bayangan ya, oh kondisi keuangan kita saat ini tuh sehat atau tidak sehat. Nah, di sini tuh ada namanya istilahnya periksa dompet. Jadi kalau di dunia keuangan tuh ada juga, jadi bukan periksa tubuh dengan dokter, dengan medis, tapi di sini periksa dompet. Nah, periksa dompet itu penting banget juga.
Jadi sebenarnya kita perlu sih melakukan ini secara rutin, minimal 1 tahun sekali. Untuk apa? Ya untuk itu tadi, untuk selalu up to date terkait kondisi keuangan kita sendiri, keuangan rumah tangga kita sendiri gitu. Jadi untuk dengan kita mengetahui kondisinya, kita bisa tahu nih rencana untuk tahun depannya gimana gitu. Karena kayaknya pasti berubah-ubah ya, karena kan kebutuhan juga selalu berubah ya dari tahun ke tahun, itu banyak banget berubahnya. Jadi terus juga dengan kita periksa dompet tuh kita tahu sih selama ini masalah yang ada tuh apa di dalam keuangan kita, masalahnya apa, terus selain itu juga peristiwa-peristiwanya apa sih biasanya yang terjadi, itu kan juga nggak sama ya, makanya kenapa tiap tahun harus selalu dilakukan periksa dompet ini. Terus juga buat tahu ternyata kekayaan kita saat ini nih yang tadi udah kita list, oh ternyata kayaknya harta yang kita punya itu kayak udah sesuai, udah aman deh kayaknya untuk masa depan, seperti itu. Nah, lalu untuk lebih detailnya ini nanti bisa dibuat, jadi nanti masing-masing bisa dibuat aja catatan harta dan utang, itu nanti dibikin tabel harta, utang. Jadi biar lebih jelas aja, oh ternyata hartanya lebih besar daripada hutang. Itu kan bagus ya berarti. Jadi kalau kita benar-benar bikin catatannya itu kita bisa lebih jelas lagi dan lebih pasti. Gitu. Terus buat juga nih catatan penghasilan dan pengeluaran. Catatan penghasilan dan pengeluaran. Ini tuh jadi kita tahu nih penghasilan kita setiap bulan berapa, terus pengeluaran kita tiap bulan juga berapa nih, apakah masih terpantau aman atau ternyata di luar batas, seperti itu. Karena kan ibu-ibu sebenarnya lebih paham ya, karena kayaknya semua pengeluaran tuh kayaknya benar-benar dipegangnya sama kebanyakan ibu rumah tangga ya, karena itu memang pasti banyaknya pengeluaran itu emang untuk pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Jadi pasti udah tahu banget penghasilannya berapa, pengeluaran untuk belanja segala macam, SPP anak itu berapa, dibikin itu catatannya. Apakah jadi jangan sampai yang besar pasak daripada tiang itu yang tadi gitu. Terus perbandingkan ukuran isi dompet. Kita nanti dari situ kita bisa hitung sendiri tuh perbandingan ukuran isi dompetnya itu gimana gitu. Jadi perbandingan ukuran isi dompet itu adalah dibandingin nih uang yang kita punya sama pengeluarannya itu masih sesuai apa enggak, seperti itu. Lalu juga evaluasi kesehatan dompet. Nah itu tadi, jadi setelah kita melakukan si tiga tugas yang tadi nih, kita udah bisa membandingkan dengan kondisi uang kita di dompet tuh ibaratnya uang kita saat ini gitu, itu aman atau tidak, seperti itu. Nah sampai saat ini Teh Farah, izin bertanya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Teh Ina. Katanya, Teh ada rekomendasi, sebentar, naik ke atas. Ada rekomendasi aplikasi nggak? Mana ya ini tadi? Keburu ke atas. Ada rekomendasi aplikasi untuk pencatatan keuangan yang mudah dan lengkap nggak katanya? Kalau rekomendasi aplikasi ya, iya. Emang sih sebenarnya udah digitalisasi banget ya sekarang. Kayaknya nyatet juga kayak semua enaknya di handphone gitu. Cuman kalau rekomendasi, kayaknya sejauh ini belum ada Teh, karena itu nanti bisa dilihat aja di di App Store atau Play Store ya.
Karena kembali lagi sih disesuaikan sama kenyamanan masing-masing teh gitu. Jadi kalau aplikasinya sendiri belum ada rekomendasi. Oke, lalu ini ada pertanyaan dari Teh Dewi katanya. Idealnya tabungan untuk ibu pekerja yang hendak resign dari pekerjaan tetapnya, misalnya mau jadi ibu rumah tangga, itu segimana? Jadi sebelum resign harus punya tabungan berapa gitu? Nah, itu juga nanti ada sih sebenarnya akan dibahas di akhir materi ini. Nah, jadi kan untuk mengetahui si porsi-porsinya itu, kita mulai dari kayak tadi kan, kita tentuin dulu nih keinginan kita, tujuan kita. Terus kita lihat nih kondisi keuangan kita saat ini. Nah, dengan begitu nanti bisa ketahuan idealnya itu berapa sih dana cadangan yang harus kita punya dari setiap keluarga. Gitu. Karena memang beda-beda ya kebutuhan setiap keluarga. Cuman memang pastinya kalau untuk skalanya itu dia memang lebih besar dibanding kebutuhan yang lain, Jadi bisa 40%-an kita harus punya si dana tabungan itu. Ya, Teh Dewi itu nanti dibahas lagi di akhir ya. Terus ini pertanyaan dari saya nih Teh, kalau periksa dompet ini berarti lebih ke catatan harta dan utang bulanan bukan sih? Iya, betul. Apa keseluruhan? Iya, betul. Jadi sebenarnya semuanya. Jadi kan dari penghasilan yang kita punya, terus pengeluaran setiap bulannya, terus cicilannya berapa, terus ya itu tadi kekayaan, aset. Jadi benar-benar semua kondisi yang kita punya saat ini. Oke. Jadi ini lebih detail sih sebenarnya. Kalau yang ini tuh memang harus detail. Berarti kalau rumah tangga penghasilan suami dan istri juga harus dimasukkan ya, maksudnya nggak terpisah gitu. Kalau untuk yang rumah tangga. Iya. Kalau rumah tangga, iya nih benar. Jadi kalau yang rumah tangga nanti disesuaikan lagi aja Teh. Jadi biasanya itu apakah dari suami cukup, terus dari suami itu cukup, ya berarti mungkin yang istri, nah itu mangga sih Teh. Jadi kembali lagi kepada kebiasaannya masing-masing gitu. Kebijakan rumah tangga ya itu mah ya. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi nih Teh Farah dari Bunda Sabila. Katanya kalau penghasilan suami bukan gaji per bulan, jadi nggak tentu. Itu nggak bisa ditentukan dana idealnya dong ya. Saya dan suami bekerja tapi udah resign, jadi kita ini nggak punya gaji bulanan yang pasti. Bagaimana ya biar bisa tetap sehat keuangannya, katanya gitu. Nah, Wira swasta ya biasanya nih kayak gini. Iya, wira swasta ya. Nah, itu ya. Jadi seperti yang tadi udah dibahas di sebelumnya ya. Jadi kan sebenarnya intinya sehat atau enggak sehat itu kan sebenarnya simpelnya itu pengeluarannya jangan lebih besar daripada penghasilan. Nah, biasanya kalau yang tiap bulannya itu enggak tentu jumlahnya, tapi pengeluaran itu kan biasanya nggak berubah ya kalau misalnya pengeluaran yang secara rutin per bulan. Nah, jadi mungkin bisa fokus nih di pengeluaran. Tadi kan kita udah bikin listnya nih pengeluaran setiap bulan itu apa aja. Dari mulai biaya hidup, terus cicilan-cicilan. Nah, pengeluaran-pengeluaran itu biasanya sifatnya seharusnya itu tidak berubah rutinnya, kecuali itu tadi kalau ada kejadian-kejadian tidak terduga gitu. Karena kalau untuk yang pengeluaran saat ini, maksudnya di tahun ini itu pasti jumlahnya tidak banyak berubah gitu. Jadi mungkin bisa fokus di pengeluarannya itu tadi. Biar tetap sehat. Jadi biar
ya cara kontrolnya memang di situ. Iya, iya. Oke, mungkin bisa dilanjut teh. Sudah habis pertanyaannya. Udah habis. Nah, tadi kan udah ada gambaran ya kondisinya itu sehat atau tidak sehat. Nah, ini kita ada solusinya gitu. Jadi ya sebetulnya semuanya itu pasti ada penyelesaiannya. Nah, untuk yang tidak sehat itu kalau yang masalahnya itu tidak ada uang tunai atau menabungnya itu susah, mungkin bisa kurang dari 10% ya untuk menyisihkannya. Nah, memang kalau untuk menabung sendiri, ya itu emang harus dipaksa sih sejujurnya. Jadi mau bisa nggak bisa, mau lupa nggak lupa, ya kita harus tetap ada punya kesadaran untuk menabung gitu secara disiplin. Gitu itu mau nggak mau sih, mengingat ya itu tadi kembali lagi kita pasti punya banyak kebutuhan, keperluan, terus impian-impian. Nah, menabung itu ya udah wajib. Kita wajib. Nah, gimana caranya? Kita mulai dari yang paling ringan aja. Jadi dibiasakan dari yang kecil. Itu setiap bulan bisa 100.000 per bulan. Itu kayaknya bisa kan ya, pasti. 100.000 per bulan, nanti kalau udah biasa, juga kalau nabung tuh biasanya nagih juga. Jadi kalau kita udah bisa melakukan hal rutin dengan yang minim banget, nanti kedepannya juga pasti akan terbiasa dengan menabung yang dengan jumlah yang besar. Gitu, itu harus dibiasain setiap bulan menyisihkan penghasilan. Gitu. Lalu yang kedua, kalau kondisi tidak sehatnya itu karena banyaknya pinjaman. Nah, diingat lagi nih, kita itu pinjaman yang kita punya saat ini itu apa aja, penting nggak, produktif nggak, gitu. Karena kalau misalnya untuk cicilan rumah itu kan sebenarnya produktif dan bernilai tinggi ya, masuknya lebih ke aset. Jadi dipastiin nih, diingat-ingat kalau melakukan pinjaman itu hanya benar-benar untuk kebutuhan penting dan produktif aja. Terus juga jangan sampai namanya terjebak pinjam di yang pinjaman online. Jadi kalau bisa yang memang masih dipantau oleh OJK gitu. Jadi amannya memang ke bank atau ke leasing. Terus untuk kalau kartu kredit juga itu yang penghasilannya di bawah 3 juta sih tidak disarankan untuk pengajuan kartu kredit. Terus juga jangan lupa untuk membayar tagihannya itu setiap bulan. Jadi kalau kita punya cicilan dalam apapun itu, ya kita berkewajiban untuk melunasinya ya. Jadi jangan lupa kita fokus. Jadi jangan sampai pinjam terus lupa bayar gitu. Pokoknya kita harus benar-benar sesuai aturan. Terus juga kalau misalnya kita udah bingung karena terlilit hutang pinjaman itu, ya udah mau nggak mau kita harus jual barang yang kita punya untuk menutupi pinjaman itu. Seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak sebelum masuk ke bagian selanjutnya? Belum sepertinya Teh Farah. Nah, belum ya. Nah, jadi untuk yang tadi kita bahas itu kan lebih fokus ke
untuk mengenali kondisi keuangan kita ya. Nah, kalau kita udah kenal sama kondisi keuangan kita udah mulai bisa nih untuk membuat budget untuk membuat budget anggaran kita gitu. Jadi nyambung ke kebutuhan kita yang udah tadi kita tentu ini impian-impian kita. Nah, kita udah bisa mulai budgeting. Nah, kita udah mulai bisa budgeting nih. Jadi, di dalam bagian perencanaan keuangan itu, ada yang namanya budgeting. Nah, budgeting itu emang punya peran penting banget. Karena kalau misalnya kita dalam membuat anggarannya tidak tepat atau tidak sesuai, nanti yang direncanakannya juga bisa tidak berjalan dengan baik. Nah, ini dia. Di sini udah bisa dilihat ya tabelnya. Jadi mengingat anggaran itu, sebenarnya membuat anggaran itu adalah inti dari perencanaan keuangan. Nah, bisa dibuat nih. Jadi kita bisa benar-benar merencanakan secara detail dan keseluruhan terkait kebutuhan keluarga kita, kebutuhan rumah tangga kita, termasuk untuk kebutuhan di masa depan. Jadi, di sini di tabel yang udah saya share ini adalah dua bagian penting di dalam membuat anggaran. Jadi bisa dibuat ya dua pos kayak gini di pemasukan dan pengeluaran. Di pemasukan dan pengeluaran dibagi ke dalam pemasukan rutin dan tidak rutin, juga pengeluaran rutin dan tidak rutin. Di sini contoh aja ya, jadi yang rutin itu gaji, pemasukan itu gaji. Atau kalau kita punya tabungan, bunga itu juga termasuk. Tabungan atau deposito itu termasuk. Lalu pengeluaran rutin itu biaya hidup, terus juga SPP anak, terus pulsa, listrik, kendaraan. Lalu pemasukan tidak rutin itu seperti usaha, lalu THR juga tidak rutin, bonus juga tidak tentu nominalnya, komisi juga. Pengeluaran tidak rutin, pajak, terus hewan kurban, semua yang sifatnya tidak wajib ya. Terus mudik lebaran, terus liburan, uang sekolah ini juga mungkin maksudnya adalah untuk uang sekolah masa depan. Jadi untuk beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian misalnya. Seperti itu. Kita ini berkaitan dengan pengeluaran tidak rutin nih, bayar pajak. Ada pertanyaan dari Teh Zulfa katanya, apakah pajak penghasilan harus segera dibayarkan jika penghasilan suami tidak melalui NPWP kantor? Berapa lama idealnya katanya? Ada audit dari OJK atau pajak gitu. Iya, karena kalau pajak memang sifatnya kan wajib ya. Jadi memang harus segera. Lebih cepat lebih baik ya Teh. Iya, betul. Lalu ini Teh, kalau untuk ini kan pemasukan rutin bagi yang punya gaji, ini untuk pegawai ya mungkin. Kalau misalnya untuk yang wira swasta nih berarti tidak ada kategori pemasukan rutin ya atau gimana? Wira swasta itu biasanya pasti ada hasil kerjanya ya, hasil pendapatannya. Nah itu sebenarnya sih masuknya ke rutin. Mungkin lebih ke nominal, kalian nominalnya berubah-ubah ya. Iya. Kalau wira swasta iya.
Nominalnya sih berubah-ubah tapi nggak masalah karena itu sebenarnya adalah pemasukan rutin. Nah, dari tabel ini kan kita udah bisa lihat ya. Kita bisa lihat nih arusnya. Jadi dari sini kita udah bisa lihat pengeluarannya, oh ternyata sekian. Terus juga kita bisa evaluasi kira-kira berapa besar sih pengeluaran rutinnya, jumlahnya itu berapa. Terus yang tidak rutin juga sebenarnya udah bisa diprediksi sih, udah bisa asumsiin sekiranya itu berapa gitu. Nah, tabel ini tuh sebenarnya bisa dijadiin dasar sebagai panduan kita untuk mengelola keuangan kita gitu. Jadi kalau misalnya, jadi kita udah tahu nih, oh yang wajibnya ini. Jadi kalau ternyata ada kalau biasanya apa ya kalau yang tiba-tiba gitu, ini ya Sakit. sakit. Oh iya, kalau sakit itu sebenarnya masuknya ke tidak rutin. Sakit itu ke tidak rutin. Nah, jadi kita udah tahu pengeluaran wajib kita itu berapa gitu. Jadi jangan sampai kita gampang ngeluarin uang untuk hal-hal yang bukan kewajiban ini gitu. Jadi kalau kita udah bikin tabel ini tuh bener-bener ini jadi dasar kita, jadi dasar pegangan kita. Jadi kalau misalnya tapi kayaknya kalau ibu-ibu kayaknya jarang deh FOMO. Jadi kayaknya jarang banget ya terpengaruh sama hari-hari belanja online itu kayaknya jarang ya. Jangan salah Teh. Oh, suka juga ya. Susah ya Ibu selalu nahannya. terdepan biasanya kalau belanja. Oh gitu. Oh jadi sama ya, susah kayak nahan hasratnya ya. Nah itu sih, jadi untuk mencegah itu ya hasrat-hasrat yang sebenarnya tidak terlalu perlu itu, nah kita bisa fokus banget ke sini yang kita udah tahu banget. Jadi kita harus inget banget, aduh kalau misalnya kita tiba-tiba ada diskon, ya kita balik lagi nih inget ini gitu loh. Jadi jangan sampai kita fokus ke hasrat kita gitu ya. Jadi ingat dulu kewajiban-kewajiban kita. Biar apa ya? Biar itu tadi sih kita biar kondisi keuangan kita tuh tetap terjaga, tetap terkontrol gitu. Jangan sampai benar-benar lebih besar pengeluaran dari pemasukan itu, jangan sampai. Kan kita maunya kondisi kita sehat terus kan ya. Ya. Harapannya. Iya. Itu katanya. Nah, gitu. Diskon angka kembar bikin deg-degan katanya. Apa? Diskonan? Diskon angka kembar bikin deg-degan, yang promo 11 11 12 12 yang kayak gitu tuh. Oh iya. Oh itu tuh bikin deg-degan. Iya. Emang susah sih. Susah sih. Karena kita juga emang gak mau kelewatan itu kan, kayak berharga kapan lagi bisa belanja dengan harga yang murah banget ya biasanya ya. Gitu. Ya itu tadi sih, nah makanya kenapa kita harus itu tadi selalu ingat sama pengeluaran kita gitu, apalagi kalau kita udah tahu kondisi dompet kita. Jadi kan kita mungkin agak mulai mikir kali ya gitu kalau misalnya untuk mengeluarkan. Karena emang sih kalau diskon-diskon itu kan sebenarnya kita ngerasanya ya udah murah cuman segini gitu. Iya. Nah, ya tapi kembali lagi nih. Yang penting pokoknya tidak mengganggu pengeluaran wajib. Terus dana cadangan tadi yang udah disiapin 4 kali lebih besar dari
pengeluaran rutin itu juga harus tetap terjaga gitu. Jadi jangan sampai uang yang kita sisihin nih, yang uang tabungan yang kita sisihin, tapi yang sifatnya fleksibel, yang bisa diambil kapanpun, itu ya jangan sampai tergerus sama belanja-belanja kita gitu. Kecuali ya semoga aja memang barang yang kita beli itu penting banget gitu. Mungkin masih nggak apa-apa kali ya, masih dimaklumi. Teh Farah, ini mengenai biaya kesehatan berarti ini masuk pengeluaran tidak rutin tapi tetap harus dianggarkan berarti ya? Iya, betul. Betul, karena itu tadi kan tadi di kebutuhan tuh dibagi 3 kan, masa saat ini, masa depan, dan tidak terduga. Oke. Nah, ini sih yang tadi udah saya sebutkan juga ya, sebenarnya manfaat dari membuat anggaran itu sendiri. Manfaatnya ya ini ya tadi. Kalau udah jelas mungkin bisa dilanjutin aja. Oke. Nah, ini nih. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan anggaran, itu kita memang perlu memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama itu adanya impian-impian. Jadi impian-impian itu adalah ya semua keinginan kita yang perlu diwujudkan. Jadi sebenarnya impian itu ya emang penting sih, karena itu sebenarnya bentuk dari motivasi diri. Jadi nggak masalah kalau misalnya tiap keluarga, tiap rumah tangga itu impiannya banyak banget, itu emang wajar. Jadi nggak apa-apa, dibikin aja tuh impian-impian sedetail mungkin gitu. Nanti kan dari situ ya kelihatan kan mana prioritas, mana yang penting banget. Gitu. Wajar pokoknya kalau misalnya punya banyak banget impian. Nah, kalau kita udah tahu nih impian-impian kita ya, udah kebayangkan ya kayaknya impian-impiannya apa aja. Nah, Farah, punten menyela ini nanti slide-nya boleh di-share ke peserta? Boleh tuh Teh nanti ya. Nanti kita share di WA grupnya. Ya, boleh nggak apa-apa. Nah, ini ya. Nah, untuk mencapai impian-impian kita yang tadi kayak udah dibayangin impiannya apa aja, nah kita udah pasti jadi semangat kan untuk mulai nabung ya setiap bulan gitu. Jadi kita kayak ya udah terpaksa harus nabung setiap bulan. Nah, itu dimasukin ke anggaran ini gitu. Dimasukin ke anggaran, terus dari situ kita bisa prioritasin nih anggarannya yang bersifat wajib, itu yang mana aja. Jadi dari impian-impian yang sebanyak itu, mana aja tuh yang penting gitu. Udah kebayangkan ya? Ya mungkin contohnya kembali lagi ke biaya pendidikan anak, terus pokoknya semua pengeluaran-pengeluaran rutin dan tidak rutin. Jadi menabung itu bagaimanapun kondisi keuangannya tetap harus diadain gitu ya Teh? Iya, sebesar betul. apapun gitu? Iya, betul. Jadi kalau tadi kita udah ngerasa, oh kayaknya kondisi keuangannya sehat deh, soalnya dana cadangannya udah cukup. Tapi yang namanya nabung, yang namanya nyisihin tiap bulan, itu wajib. Wajib. Karena emang apa ya, karena nabung tuh penting banget. Penting banget. Mengingat dari tadi yang udah kita bahas kan, ada keinginan-keinginan, kewajiban-kewajiban kita, terus ya hal-hal yang tidak terduga di masa depan. Nabung tuh penting. Jadi jangan sampai apapun yang kita hasilkan sampai sekarang, kita kerjain,
itu nggak ada manfaatnya. Ini walaupun kondisinya misal ternyata pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukannya gitu. Apakah tetap harus memaksakan menabung? Ya, harus. Harus tetap. Harus tetap. Harus tetap sih. Karena kan nabung bisa dimulai dengan berapa aja ya, Teh. Kayak tadi mungkin minimal 100.000 per bulan bisa, atau ada yang pengen 50.000 per bulan bisa. Kayak harus dipaksain banget. Ada yang mau nabungnya di celengan dulu aja juga nggak apa-apa, disisihin. Maksain aja ya, pokoknya mau berapapun tiap hari atau tiap bulannya ya. Iya, benar. Harus dipaksain. Harus dipaksain. Nah tadi kan udah nih ya, kita udah, jadi dari impian itu, terus kita udah tahu nih nabung untuk mewujudkan impian ini, terus juga kita harus bisa memprioritaskan anggaran mana yang bersifatnya wajib dan segera gitu ya. Terus wajib dan segera, nah kita bisa pahami nih keinginan kita gitu. Jadi di saat kita sudah memprioritaskan anggarannya, berarti kan kita sadar nih, ternyata kita sebatas ini ya gitu. Ternyata kita sebenarnya anggaran yang kita perlukan tuh sebatas ini. Berarti juga kita udah bisa paham nih, seharusnya sudah bisa paham mana aja yang sudah menjadi, mana saja sih yang sebenarnya jadi kebutuhan kita gitu. Jadi pahami keinginan di sini itu adalah jangan fokus ke keinginan tapi ke kebutuhan gitu. Jadi dengan kita bisa memprioritaskan anggaran tersebut, kita sudah tahu batasannya, kita bisa pahami keinginan kita ya. Dengan menyesuaikan gaya hidup juga lebih realistis lagi. Lalu ya ini komunikasi juga paling penting. Jadi setiap prosesnya itu diharapkan adalah berkomunikasi dengan pasangan. Jadi dari mulai tadi awal nih, dari kita periksa dompet segala macam, terus kondisinya gimana, saling terbuka sama pasangan gitu. Biar apa? Ya biar tujuannya tetap sama, strateginya itu benar-benar sefrekuensi gitu. Jadi tetap kayak bersinergi aja gitu semuanya. Nah, ini untuk sebagai gambaran aja, kalau misalnya anggaran yang ideal itu di dalam rumah tangga itu bagaimana. Nah, ini tuh dalam persen ya. Jadi di sini yang paling besar itu memang biaya rumah tangga. Nah, biaya rumah tangga ini skalanya memang paling besar. Ini ada di 40%. 40%. Nah, 10% itu untuk kebutuhan anak dan pendidikan. Itu bisa disiapkan 10%. Lalu 10% yang kedua, ini di tabungan dana darurat, sama besarnya dengan kebutuhan anak dan pendidikan ya. Kebutuhan anak dan pendidikan itu termasuk di masa depan. Nah, lalu 5% itu tetap kita harus menyisihkan kewajiban kita juga, zakat, infak, dan sedekah. Lalu ini asuransi. Asuransi itu sebetulnya adalah hal yang perlu disiapkan juga sebagai bentuk proteksi.
sebagai bentuk proteksi diri kita aja. Jadi agar supaya tadi ada kejadian-kejadian tidak terduga, nah bisa di cover dengan yang sudah 5% kita siapkan ini di premi asuransi. Lalu investasi masa depan juga itu skalanya 5%. Ini cicilan pinjaman ini di 20%. Cicilan pinjaman 20%, nah hiburan ini di 5%. Gimana? Udah cukup ideal nggak dirasanya? Gimana nih Ya. Bu Ibu, udah pada ideal belum? Jadi pada intinya mau nggak mau ya kita harus buat seperti ini kondisi keuangan rumah tangganya gitu, harus ideal ini agar supaya keluarga kita itu sejahtera, jadi selalu aman, tenang gitu. Jadi kalau misalnya kita kondisinya ideal, ya insya Allah nanti apapun yang terjadi kita masih ada kuasa untuk menghadapinya gitu. Mau nanya nih Teh Farah, Ya. Misalnya nih ada yang baru mulai nih membuat anggaran yang ideal. Nah berarti kan untuk tabungan seperti dana darurat, lalu tabungan anak, pendidikan kayak gitu itu kan baru mulai juga ya dari sekian dana yang harus ada. Nah ternyata waktunya itu hanya misalnya 1 tahun nih, padahal kalau menabung dengan hanya berapa pendidikan itu 10% itu belum tercapai gitu untuk pendidikan anak. Kira-kira harus nyomot dari mana ya kalau misalnya kayak gitu? Jadi pengen ideal dengan instan gitu ya? Iya. Sebenarnya sih memang semuanya perlu proses ya. Jadi jangan sampai karena kita pengen ideal, terus kita mengusahakannya dari hal yang di luar pemasukan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau nih, jadi dari pemasukan yang kita punya itu biar tabungan kita, jadi gimana ya? Jadi gini kan ya. Biar ideal. Nah, sebenarnya sih simpel. Jadi kan sebenarnya banyak instrumen-instrumen yang bisa bikin kondisi keuangan kita itu ideal ya. Karena selain menabung, jadi sebenarnya menabung juga ada banyak jenisnya. Mungkin bisa dimaksimalin di menabungnya itu Teh. Jadi mungkin kalau misalnya tadi kita cukup dengan menyisihkannya itu 100.000 per bulan, nah mungkin bisa dimulai dengan nominalnya yang lebih besar sesuai dengan kebutuhannya itu. Kira-kira kita pengen mencapai 10% kan, 10% untuk kebutuhan anak dan pendidikan. Nah, berarti di nominal tabungannya aja Teh diperbesar, fokus diperbesar dalam jangka waktu 1 tahun ya. Tadi maunya ya. Misalnya. Jadi dalam 1 tahun itu sebulannya pengen nabung berapa tuh dibagi 12. Apakah dengan 500.000 per bulan itu cukup untuk 1 tahun? Seperti itu. Berarti ini bakalan mengganggu anggaran yang lain-lainnya ya ini ya? Iya pasti. Oke. Karena disesuaikan lagi mungkin memang, ya? Karena memang semuanya kan perlu proses ya sebenarnya. Perlu proses kan untuk agar supaya stabil tuh nggak mungkin tiba-tiba stabil. Kecuali kalau diasumsi ini
dalam sebulan itu nggak ada cicilan. Jadi fokus ke pengeluaran aja. Nah, itu harusnya bisa sih fokus di tabungan dengan nominal yang tinggi. Tinggal pengeluarannya aja di manage. Mungkin dari biaya hidup sehari-harinya, dari apa ya, misalnya biaya dapur tuh. Biaya dapur kan biasanya kalau ibu-ibu tuh lebih kreatif kan. Kayaknya kreatif banget deh kayaknya. Apa namanya, untuk makanan sehari-hari tuh gimana dengan mungkin agak dikurangin tapi tetap misalnya dari sisi gizi semuanya tetap mencukupi untuk anak gitu. Gitu mungkin. Jadi mungkin di beberapa pengeluaran tuh ada yang dikurangin terus fokus ke tabungan itu dengan nominal yang ya mau nggak mau harus coba dengan yang lebih besar, jangan yang kecil. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Teh, katanya dana tak terduga yang dikeluarkan tiap bulan maksimal berapa persen dari pemasukan? Jadi kalau misalnya dana tidak terduga ya, itu 10%. Maksimal ya? Maksimal, jadi 10% tuh udah cukup idealnya. Oke. Oke, boleh lanjut. Nah, ini selanjutnya ada gambaran dari apa namanya kegiatan menabungnya kita. Nih, kalau tadi kan kita 100.000 per bulan ya dimulainya. Nah, ini bisa nih sebenarnya kalau mau 1.000 rupiah, jangka waktunya ini dalam hitungan bulan 1.000 rupiah dalam 1 bulan. Nih, 30 hari, hasilnya 30.000. Bisa untuk apa aja? Bisa dialokasiin ke dana cadangan, uang cash. Terus 1.000 untuk 3 bulan itu hasil jumlahnya 90.000, bisa untuk apa aja, disesuaiin. Jadi dalam 3 bulan ke depan nih, kalau nabung 1.000, kira-kira bisa buat apa gitu. Biasanya sih, biasanya fokusnya ke ini dulu, ke tujuan dulu, seharusnya ke tujuan dulu. Jadi dalam 3 bulan ke depan tuh perlunya apa sih? Nah, kita nabung dengan nominal yang sama. Terus dalam 6 bulan ke depan, kita butuhnya apa sih? Oh, ternyata kayaknya 6 bulan lagi harus beli seragam untuk anak sekolah. Ya udah, bisa deh nabung 1.000 per bulan. Nanti dapat 180.000 dalam 6 bulan. Bisa beli uang seragam sekolah. Terus 1 tahun ke depan, oh anak udah naik tingkat, perlunya segini, bisa dengan nominal yang sama 1.000, nanti dapat 360.000. Jadi semuanya kerasanya lebih ringan kan, karena kita nabung, jadi nggak yang apa namanya ngeluarin secara tiba-tiba gitu. Makanya kenapa nabung itu ya sesuatu yang harus dipaksain, karena kita tahu ke depannya ada kebutuhan ini. Seperti itu. Jadi dengan kita menabung cuma 1.000 rupiah aja setiap hari, itu nggak berasa kan, tapi hasilnya ternyata nanti kita bisa alokasiin ke hal-hal yang, oh ternyata aduh perlu ini, untung kita ada tabungan 90.000 misalnya gitu. Jadi kita ringan, nggak berat ngeluarinnya. Seperti itu. Jadi dengan begitu kan, dengan kita menyisihkan tabungan, dengan kita menyisihkan uang untuk ditabung, itu ya segalanya tuh jadi lebih
ringan, lebih tenang juga. Terus rasanya tuh kayaknya pengeluaran tuh nggak berkurang gitu, karena kita ngeluarinnya dari tabungan itu tadi. Nah, kira-kira nih udah sejauh ini, kira-kira gimana nih dalam sebuah perencanaan keuangan ini dan membuat anggaran, terus udah paham, udah agak kebayang kayaknya kondisi dompetnya gimana. Kira-kira apakah bisa dijalankan gitu perencanaan keuangan ini secara rutin, ibu-ibu? Gimana nih Bu Ibu? Udah dapat gambaran belum? Kalau saya udah dapat gambaran nih, kayaknya harus ke rumah sakit dompetnya. Perlu cek kesehatan berkala. Iya, tapi kayaknya mungkin nanti kayaknya dosisnya nggak berat kali ya Teh ya. Iya. Walaupun kondisinya mungkin agak sakit, tapi kayaknya bisa cepat disembuhin ya Teh ya. Semoga. Amin. Amin. Semoga nggak ada yang kronis banget gitu ya kondisinya. Iya. Bisa berobat jalan. Oke, silakan Iya. Ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, langsung aja ya. Oke, Teh, mungkin bisa dilanjut. Masih ada ini? Iya masih. Jadi sebenarnya kalau misal untuk terkait yang sharing tentang perencanaan keuangan tadi, itu kan kembali lagi ya, agar supaya kita selalu mengetahui kondisi keuangan kita itu seperti apa, tujuannya apa, terus bisa memahami keinginan kita, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, terus juga kita bisa memprioritaskan anggaran kita itu untuk apa sih gitu dari keinginan-keinginan kita. Terus juga setelah itu juga kan dengan kita rutin melakukan itu juga pastinya kondisi keuangan keluarga kita itu kan lebih terpantau, lebih terkontrol, dan semoga bisa lebih sejahtera gitu. Kalau kita melakukannya dengan itu tadi disiplin dan teratur untuk perencanaan keuangannya sendiri gitu. Nah, jadi di sini sih poinnya aja ya nih. Jadi agar keuangan keluarga kita itu sejahtera, ya ini pokoknya harus selalu ingat 3 hal ya. 3 hal, tetapkan apa aja tujuan keuangan dalam rumah tangga. Yang tadi ya, sudah bisa memprioritaskan mana aja tujuan dalam jangka waktu yang pendek, menengah, dan jangka waktu yang panjang. Itu yang perlu diingat. Lalu juga ini lakukan periksa dompet secara berkala, minimal 1 tahun sekali. Itu udah maksimal banget deh, pokoknya maksudnya dalam 1 tahun itu 1 kali deh harus melakukan periksa dompet. Nah, lalu setelah itu dibuatlah anggaran rumah tangga yang secara bulanan yang tadi. Jadi ada pemasukan rutin dan tidak rutin, pengeluaran rutin dan tidak rutinnya itu berapa gitu. Supaya kita selalu fokus sama semua yang bersifat wajibnya itu setiap bulan. Nah, lalu selanjutnya tentunya dari perbankan itu kita pastinya membantu masyarakat supaya nggak bingung nih kalau mau nabung tuh gimana sih, terus gimana tuh caranya biar kita bisa nabung secara disiplin dan teratur kayak yang tadi kan yang udah dijelasin nih, gimana sih caranya nih biar kita bisa nabung 1000 setiap hari gitu, nggak dipakai, nggak diambil, atau 100.000 per bulan. Nah, ada nih kita namanya itu tabungan berjangka. Mungkin
udah banyak yang tahu juga ya tabungan berjangka. Kalau di Bank BJB itu namanya tanda mata berjangka. Tanda mata berjangka itu apa? Jadi, tanda mata berjangka itu adalah menabung secara berkala dengan sistemnya auto debit setiap bulan. Gitu. Nah, ini ya bedanya kalau kita memilih menabung di rumah atau di bank. Kalau di bank itu memang kita uangnya itu nggak berkurang, berkembang. Kenapa berkembang? Karena ada yang namanya bunga tabungan. Ada yang namanya bunga tabungan, terus juga pastinya aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, juga OJK, terus juga fleksibel. Fleksibel itu kita transaksinya bisa di mana aja, bisa pakai m-banking aja juga udah bisa. Terus juga lebih mudah untuk mengatur keuangannya. Kenapa lebih mudah? Karena, coba nih, sebelumnya di sini ada yang udah punya tabungan BJB belum ya? Rekening Bank BJB? Pernah punya tapi udah nggak aktif. Ya. Oh, ada tuh katanya. Nah, jadi di antara peserta ada. Ada ya. Ya, jadi kalau teman-teman di sini udah ada yang punya tabungan BJB, itu bisa langsung kalau mau bikin tabungan berjangka. Nah, tabungan berjangka itu sebulannya minimal cuma 100.000 aja. Cuma 100.000 aja per bulan, itu di auto debit, tanggal pendebetannya juga bisa disesuaikan. Jadi mau setiap tanggal berapa. Jadi kita nggak mungkin lupa nabung. Kayak yang tadi udah disebutkan, nabung tuh emang kasusnya harus dipaksa. Nah, gimana biar kita terus dipaksa buat nabung? Nah, tanda mata berjangka ini tuh emang solusinya. Gitu. Jadi kita nggak akan pernah lupa untuk nabung 100.000 aja per bulan, setiap bulan, selama jangka waktunya itu minimal 1 tahun. Jadi nanti dikembalikan lagi nih sama kebutuhannya nih. Jadi mungkin di sini ada yang kebutuhannya itu untuk rumah tempat tinggal. Biar kita nanti bayar DP-nya itu nggak berat, berarti mungkin kita pengen punya rumah mungkin 5 tahun ke depan mungkin ya. 5 tahun ke depan itu punya rumah. Nah, karena tanda mata berjangka ini kan jangka waktunya fleksibel, minimal 1 tahun. Nah, kalau kita tujuannya pengen punya rumah masa depan nih, kita nyicil buat bayar DP-nya, disesuaiin aja 5 tahun ke depan pengen punya DP-nya tuh berapa sih misalnya 25 juta atau berapa ya, 20 juta kali ya untuk DP rumah di 5 tahun ke depan. Berarti 1 bulannya itu dibagi aja 20 juta dibagi 60 bulan. Itu perlu berapa? Itu perlu berapa ratus ribu. Nah, di sini sekitar 333.000, anggap aja kita 300.000 aja ya per bulan. 300 per bulan di debit terus otomatis, misalnya setiap pengennya di debitnya tiap tanggal 1 aja deh. Tiap tanggal 1 tuh kita di debit 300.000 aja per bulan. Nggak kerasa 300.000 terus sampai akhirnya 5 tahun. 5 tahun nanti otomatis cair ke rekening pendebetannya. Jadi 5 tahun ke depan kita udah punya nih buat DP rumah. Terus ternyata kebutuhannya nggak cuma pengen rumah aja, butuh juga sih untuk pendidikan anak nih. Kayaknya tahun depan anak masuk SD. Nah, berarti cuma 1 tahun kan? Nggak apa-apa, nggak masalah, karena
setiap dari kita itu boleh punya tabungan berjangka berapa aja. Dengan jangka waktu yang beda-beda itu nggak apa-apa. Jadi satu tanda mata berjangka tadi untuk rumah itu di 5 tahun. Oh, saya mau buka lagi nih berjangka buat pendidikan anak buat tahun depan. Dibikin. Jadi ada punya dua akun tanda mata berjangka, yang satu untuk rumah, yang satu untuk pendidikan. 1 tahun. Kira-kira butuhnya berapa tuh untuk pendidikan anak? Mungkin pengennya kayaknya 100.000 aja per bulan cukup. Jadi terkumpul tuh 1,2 juta gitu mungkin untuk seragam sekolah dan lain-lain gitu, disesuaikan. Nah, sambil yang 2 ini berjalan, terus misalnya tiba-tiba di tahun depan kayaknya pengen nabung lagi deh untuk misalnya kalau yang ini untuk gak ada tujuan sebenarnya, tapi pengen aja nyisihin gitu. Karena tadi kan dana pendidikan, tanda mata berjangka untuk pendidikan udah beres tuh 1 tahun. Kayaknya sayang deh kalau misalnya nggak tetap nabung gitu kan. Jadi pengen tetap nabung tapi nggak tahu nih buat apa. Tapi pengen nyobain 2 tahun, soalnya kayaknya setahun nggak kerasa deh kemarin. Cuman setahun nabung. Nggak kerasa tiba-tiba udah cair gitu kan. Pengen 2 tahun. Tapi nominalnya berapa ya? Coba dinaikin aja 200.000 karena kita belum tahu kan pengen untuk apa, untuk jaga-jaga. Jadi sambil yang 5 tahun untuk rumah itu jalan juga tiap bulan. Nah, yang 2 tahun ini juga jalan. Terus tanggal pendebetannya mau beda-beda juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita emang memfasilitasi supaya nabung, nggak lupa, mudah, tetap ingat, dan teratur gitu. Jadi nggak mungkin berkurang, tapi juga berkembang karena dari tanda mata berjangka ini juga kita ada bunga tabungannya. Dan tidak ada biaya administrasinya. Jadi kita benar-benar kayak nabung aja di celengan setiap bulan, tapi dananya lebih dari yang kita tabung dan tidak berkurang karena nggak ada biaya administrasi. Semuanya gratis. Terus juga nggak ada kartu ATM-nya juga. Nanti adanya ini buku tabungan tanda mata berjangka. Jadi nggak bisa diambil karena emang tujuannya untuk nabung gitu. Terus juga nggak masalah karena ada di cover asuransi jiwanya juga. Nah ini ketentuannya nih 100.000 per bulan, maksimal 5 juta. Jadi nanti dikembalikan lagi nih sama kebutuhan masing-masing. Ini tanggal pendebetannya dari tanggal 1 sampai maksimal tanggal 25. Suku bunganya juga 3,5 gitu. Nah, ini kalau misalnya udah ada yang punya rekening Bank BJB, berarti nggak usah bikin lagi. Jadi nanti tinggal bikin tanda mata berjangkanya aja, rekening tanda mata berjangkanya aja. Seperti itu. Tapi kalau yang belum punya juga nggak masalah. Jadi nanti bisa sekalian bikin untuk pendebetannya dan tanda mata berjangkanya. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua juga ada tanda mata My First. Tanda mata My First itu apa? Tanda mata My First itu adalah tabungan untuk anak. Jadi barangkali di sini ada yang sudah punya anak atau ada yang anaknya baru lahir, ini udah bisa. Jadi dari 0 tahun udah bisa punya rekening di Bank BJB. Jadi mungkin ada yang pengen biaya pendidikannya maunya ditabungnya di bank nih. Kalau tadi kan di tanda mata berjangka. Kalau misalnya mau ditabungnya pakai atas nama anak juga nggak apa-apa. Jadi biar benar-benar fokus uang yang disisihkan itu adalah untuk kebutuhan anak dan pendidikan. Gitu. Jadi ini untuk anak usia bayi sampai maksimal 17 tahun itu udah bisa punya rekening My First. Ini nanti kita fasilitasiin bukunya sama kartu ATM-nya juga. Jadi ada kartu ATM ya, jadi ini sifatnya bisa diambil kapanpun, terus dia enaknya itu nggak ada biaya administrasi juga. Jadi benar-benar solusi banget buat yang pengen nabung,
Kalau di celengan kan takutnya nggak aman ya, terus ngambilnya mungkin susah. Kalau ini kita nggak ada biaya, jadi bisa kita fasilitasin. Terus nanti juga rekeningnya itu atas nama anak dan orang tua. Jadi sifatnya QQ. Setoran awalnya juga 50.000 aja, cuma 50.000, saldo minimumnya 20.000. Persyaratannya juga gampang banget, cukup KTP atau NPWP orang tua, lalu dilampirkan juga akte atau kartu keluarga. Jadi cukup itu tadi udah langsung punya rekening anak, rekening atas nama anak gitu. Jadi enak banget kalau emang nabungnya khusus untuk anak. Jadi nggak akan diganggu ya. Jadi tadi kalau yang mata berjangka untuk apa, yang ini nggak bisa diganggu ini karena atas nama anak seperti itu. Nah, barangkali sampai sini ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, boleh dipersilahkan. Oh, ini ada pertanyaan dari Teh Neneng. Gitu. Kalau tabungan anak berapa tahun katanya? Ada jangka ininya ya, jangka simpannya atau enggak? Bebas diambil. Jadi kalau untuk yang anak ini, yang My First, ini sifatnya kayak rekening regulernya kita. Cuman kalau ini khusus anak. Jadi dia fleksibel, bisa diambil kapanpun. Dia nggak ada sistem auto debit tiap bulannya. Jadi kita bisa lakuin setor tuh kapan aja dan berapapun. Jadi bisa misalnya kita, aduh tiba-tiba ada rezeki nih, tapi uangnya nggak kepake, bisa kita masukin aja ke My First ini gitu. Bisa kita masukin di My First, nah nanti itu bisa diambil kapanpun juga. Jadi sifatnya kayak rekening reguler, cuma atas nama anak. Jadi nanti kalau anaknya, ya Teh, jadi nanti kalau anaknya udah udah gede juga kayak 3 tahun, 4 tahun, mungkin udah bisa mulai diajarin nabung. Nah, bisa diinfoin juga nih, sebenarnya udah punya tabungan atas nama anaknya gitu. Nah, itu udah bisa dikasih pengertian. Ini ada pertanyaan juga nih Teh, kalau My First itu maksimal boleh ambil dari ATM berapa? Nominalnya mungkin ya ini. Jadi sama halnya rekening reguler, pengambilannya itu kan nanti bisa di ATM, di mesin ATM. Nah itu bisa di minimal 50.000. Tapi kalau di teller itu boleh berapapun. Yang penting saldo minimal itu 20.000 mengendap. Kalau untuk masa aktifnya sendiri gimana Teh? Ini kebetulan kan anak saya dulu punya, tapi udah diambil untuk biaya pendidikan. Nah, itu apakah masih bisa digunakan atau harus bikin baru lagi? Soalnya udah lama banget nggak diisi. Udah lamanya, kira-kira hitungan tahun ya Teh? Iya, hitungan tahun. Iya, kita maksimal 1 tahun. Itu nanti udah jadi domain. Udah tertutup otomatis. Jadi baiknya dibikin lagi rekeningnya atas nama anak. Terus enaknya dari My First sendiri juga dia connect ke M-Banking, ke BJB Digi. Jadi lebih mudah lagi sih untuk transaksi. Jadi selain bisa penarikan tunai di ATM atau teller, nanti bisa transaksi juga lewat transfer segala macam. Gitu. Jadi udah ada fasilitas M-Banking-nya. Oke. Dan ini nggak ada biaya administrasi ya enaknya tuh? Iya, enaknya nggak ada nih. Jadi tadi yang di-share itu berjangka sama administrasi. Karena kan memang kebutuhannya untuk benar-benar nabung ya. Nggak ada biaya administrasi. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk My First ini rekeningnya atas nama anak apa orang tua? Jadi kalau My First itu rekeningnya atas nama anak, QQ orang tua. Jadi kalau misalnya sekiranya ada 2 anak dan dua-duanya pengen dibikinin rekening, itu bisa nggak masalah. Jadi tetap masing-masing anak punya masing-masing rekening. Karena kan atas nama anak, QQ misal atas nama ibunya gitu. Yang satunya atas nama anak yang satunya, QQ atas nama ibunya juga nggak apa-apa. Ini apakah ibunya juga harus punya
tabungan BJB, apa boleh langsung bikin untuk anaknya aja? Bisa langsung bikin, nggak perlu punya tabungan yang atas nama ibunya. Nggak perlu. Oke, Teh Farah. Silakan Bu Ibu, barangkali masih ada yang belum jelas, masih bisa ditanyakan. Iya nih, Ini boleh. 10 menit lagi. Iya, Nggak boleh kerasa tanya apa waktunya. aja nih. Iya, boleh mau yang di luar materi tapi masih nyambung ke keuangan juga nggak apa-apa. Barangkali di sini ada yang bingung pengen investasi tapi bingung instrumennya apa juga boleh, mangga apa aja yang bisa dibantu. Oh, ini tadi ada pertanyaan yang terlewat sebentar, sepertinya dari Teh Leni Sodia, katanya setiap bulan sudah dibuat budgeting tapi seringnya nggak sesuai dengan yang dibudgetin. Ini kayaknya bukan pertanyaan, curhatan, tapi memang ini permasalahan Bu Ibu buat kayaknya ya. Udah bikin budget tapi ternyata realisasinya tidak sesuai dengan yang dibudgetkan. Itu gimana nih solusinya Teh? Kalau seperti itu gitu. Biar kami ibu-ibu bisa insaf. Oh, jadi pengeluarannya itu pengeluaran rutinnya itu nggak sesuai ya? Iya, jadi di luar rencana gitu. Budgetnya segini, tapi ternyata pengeluaran di bulan itu melebihi budget. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya memang pengeluarannya itu untuk pengeluaran rutin. Cuman mungkin perhitungannya itu tidak sesuai ya nominalnya. Iya, tidak sesuai. Iya berarti nanti difokusin lagi aja sama nominalnya, kayak lebih up to date lagi aja sama kondisi perekonomian yang terjadi, kan itu ngaruh banget ya. Nah, makanya kalau misalnya kita udah evaluasi nih dari bulan sekarang, nah nanti nggak apa-apa untuk bulan depannya itu ditinggiin aja nominalnya. Yang penting itu nominal untuk pengeluaran rutin dan wajib, itu nggak apa-apa. Dan selama pengeluaran itu juga nggak lebih besar daripada si pemasukannya itu sendiri. Tapi ya Teh, kuncinya jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ya. Iya, betul. Oh, ini ada pertanyaan juga nih. Kalau untuk dana pendidikan, kan mungkin ada yang masih anak-anaknya bayi ya, tapi udah kepikiran buat bikin anggaran pendidikan. Kalau untuk anggaran pendidikan seperti itu, idealnya kita buat dalam bentuk tabungan atau ada nih yang suka menabung dalam bentuk logam mulia karena jangkanya masih lama kan. Kira-kira mana yang lebih baik gitu menurut Teh Farah? Iya, kalau menurut saya, kalau dana pendidikan itu enaknya di tabungan. Enaknya di tabungan. Kenapa? Karena kalau di tabungan itu kita tahu nilainya berapa, yang terkumpulnya berapa, yang sudah terkumpulnya berapa. Kalau LM itu saya juga suka banget tuh LM, tapi lebih sukanya itu jangka panjangnya itu yang benar-benar adalah untuk 20 tahun ke depan. Kalau logam mulia enaknya itu lebih ke investasi jangka panjang. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang udah pasti, dana pendidikan itu kan udah pasti ya, udah pasti, cuman kita nggak tahu spesifiknya berapa. Itu enaknya di tabungan. Amannya di tabungan karena perhitungannya, terus kita juga bisa setiap bulan tuh kita bisa tahu nilainya itu berapa, yang sudah terkumpulnya itu berapa. Kalau LM itu benar-benar enaknya, kalau menurut saya, anggap
apa ya, bukan uang lupa, tapi untuk jangka panjang yang 10 sampai 20 tahun ke depan LM itu. Karena Untuk biaya pernikahan anak mungkin ya? iya boleh. Boleh sih biaya pernikahan anak karena masih panjang banget ya. Masih panjang banget. Iya, karena kan LM karena sayang aja karena logam mulia itu kan emas itu nilainya kan tinggi kan, dia nggak turun, maksudnya sejauh ini dia aman dari inflasi. Sayang kalau misalnya untuk dijual untuk dana pendidikan, sayang aja. Jadi kalau mau emas itu tetap dipertahanin sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Teh, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya, Sebaiknya mana yang lebih prioritas, menabung atau menambah penghasilan nih? oh, yang jadi prioritas ya. Ya, karena yang jadi prioritas. Jadi sebenarnya tujuan kita di sini kan adalah mengelola apa yang kita punya. Mengelola apa yang kita punya nih, kekayaan yang kita punya, harta benda yang kita punya. Kita harus manage, jangan sampai nih apa yang kita punya, apa yang kita hasilkan itu nggak ada manfaatnya. Jangan sampai apa yang kita punya itu terbuang gitu aja gitu. Jadi memang fokusnya adalah di tabungan tadi, karena ya itu tadi, karena menabung tuh adalah benar-benar wajib banget. Kalau kita fokusnya di penghasilan, kita fokusnya di penghasilan nih. Tapi kita lupa kalau misalnya akan ada kebutuhan tidak terduga. Akan ada hal-hal yang ternyata terjadi di luar kehendak kita. Mau berapapun penghasilan yang kita punya, kalau kita nggak manage itu, nantinya kita nggak bisa menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi kalau menabung itu memang wajib, dan itu tadi ya agar sejahtera, hidupnya juga tenang, aman, seperti itu. Jadi kita pun kerja nih, kalau kita udah bisa prioritasin tabungan, mau kita kerja sekeras apapun, kita nggak akan khawatir, hidup kita akan selalu tenang, keluarga yang kita tinggalin di rumah pun tenang, baik-baik aja, nggak perlu kita khawatirin. Karena ya insya Allah semuanya akan terproteksi ya sesuai yang udah kita sisihkan itu. Gitu. Tapi kalau kita fokusnya ke penghasilan, ya takutnya itu tadi kan, keluarga kita yang kita tinggalin di rumah setiap hari itu nanti gimana. Lebih prioritas menabung dulu ya Teh ya? Iya. Menambah. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari peserta Teh Farah. Terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Ya Allah, ilmunya luar biasa sekali ya, benar-benar membuka menyadarkan mungkin ya, tuh ternyata dompet saya tidak sehat selama ini. Alhamdulillah. Oke, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan mungkin untuk Teh Farah. Terima kasih kepada Bank BJB karena sudah bersedia berkolaborasi dengan Reload Bandung pada hari ini. Semoga ini bukan kerjasama terakhir kita ya Teh ya. Amin. Iya, siap. Iya, masih bisa mengadakan kolaborasi selanjutnya. Oke Teh. Iya. Iya, siap Teh. Ya, terima kasih juga Teh. Saya juga pribadi senang banget bisa sharing di sini, bisa berbagi informasi terkait perencanaan keuangan bersama teman-teman di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Dan semoga juga banyak kerjasama lagi sih untuk kita ya, gitu yang bermanfaat juga nantinya, gitu. Amin. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata dari saya yang kurang berkenan. Oke. Insya Allah tidak ada ya. Terima kasih sekali atas ilmunya hari ini. Oke, mungkin di sesi terakhir ini kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Bu-ibu yang mau open cam, dipersilahkan ya untuk bersiap-siap. Ada yang mau open cam? Ditunggu ya untuk dokumentasi. Yuk, siapa lagi? Masih pada malu kayaknya, Teh. Kayaknya mau siap-siap pakai kerudung nih. Oh iya. Mangga sok, Teh, dikondisikan dulu. Ya, antos ya, mangga ya. Oh, iya. Iya. Mangga yang Ya. bisa aja ya, Teh. Aba-abanya jangan lupa ya, Teh Ken. Ah iya, mangga. Udah siap ya? Oh, Teh Dewi. Mangga, Teh Dewi. Sakadap. Oke, udah semua ya? Udah. Kayaknya Saya udah. kasih aba-aba ya. Mm. 1, 2, sekedap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2. Oh, ada yang open cam. 1, 2. Udah siap, Teh? 3. Udah, terima kasih. Terima kasih Teh Sarah. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia hadir pada sesi webinar kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.